Presiden Joko Widodo menyepakati beberapa hal dengan Perdana Menteri Jepang Suga Yoshihide yang memilih Indonesia sebagai negara kedua untuk dikunjungi setelah Vietnam usai dilantik September lalu. Di antaranya kesepakatan untuk secepatnya membuka kembali perjalanan bisnis antara kedua negara serta komitmen pinjaman 50 miliar yen untuk membantu fiskal Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19. Indonesia menerima lawatan Perdana Menteri Jepang Suga Yoshihide yang berkunjung ke Istana Bogor untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Ini adalah kunjungan pertama seorang kepala pemerintahan ke Indonesia di masa pandemi COVID-19. Presiden Jokowi menyebut bahwa kunjungan ini menunjukkan arti penting Indonesia dan Asia Tenggara bagi Jepang, merefleksikan komitmen bersama memperkokoh kemitraan strategis kedua negara. Kedua pemimpin menyepakati berbagai hal, termasuk kerjasama pengelolaan pandemi COVID-19, pembentukan Travel Corridor Arrangement for Business Essential yang negosiasi dan penyelesaiannya ditugaskan pada Menteri Luar Negeri Jepang dan Menteri Luar Negeri Indonesia dalam waktu 1 bulan ke depan. Demikian juga penguatan kerjasama ekonomi serta kemitraan multilateral. Saya menyambut baik relokasi dan perluasan investasi perusahaan-perusahaan Jepang ke Indonesia seperti perusahaan Denso, Sagami, Panasonic, Mitsubishi Chemical, dan Toyota. Saya tadi juga meminta perhatian terhadap Jepang adanya kendala izin impor untuk produk pertanian, produk kehutanan, dan produk perikanan dari Indonesia. Saya tadi juga mendorong Jepang untuk ikut berpartisipasi dalam Sovereign Wealth Fund Indonesia. 日本は新型コロナウイルスのインドネシア経済への影響を踏まえ、今回、インドネシアの災害対応能力を高めるための500億円の財政支援円借款を供与する方針です。また、インドネシアの医療研究機関等に対する医療物資、機材支援などを通じた協力をさらに進めてまいります。 Dalam kunjungan ini, Jepang juga menyatakan komitmen pemberian pinjaman kepada Indonesia senilai 50 miliar yen. Ini menjadi bantuan fiskal bagi penanganan pandemi COVID-19 serta dampaknya pada perekonomian Indonesia. Jepang juga menyatakan komitmen untuk mendukung prioritas pembangunan Indonesia melalui kerjasama infrastruktur seperti MRT, kereta semi cepat Jakarta-Surabaya, pembangunan dan pengelolaan pelabuhan Patimban, pembangunan pulau-pulau terluar, serta kerjasama untuk meningkatkan ketahanan ekonomi. Tim Liputan.